Selamat datang lagi di Risnadar Channel. Kali ini kita bicara tentang orientasi batas kawasan hutan. Sebelum lebih lanjut, bagi yang belum subscribe, dipersilakan subscribe, dukung channel kita, mudah-mudahan bisa berkembang. Bagi yang sudah subscribe, like, and share, ucapkan banyak terima kasih. Orientasi batas adalah kegiatan lapangan untuk memperoleh data kondisi pal batas dan rintis batas, yaitu sebagai dasar dalam pelaksanaan rekonstruksi batas. Nah, kegiatan orientasi batas ini diusulkan oleh instansi pengelola kawasan hutan dan atau oleh BPKH. Nah, BPKH dapat melakukan orientasi batas tanpa usulan dari instansi pengelola bila kawasannya rawan terjadi perambahan. Nah, pelaksanaan orientasi batas ini dapat dilaksanakan oleh BPKH dan atau instansi pengelola kawasan hutan. Misalnya pengelola kawasan hutannya KPH, Taman Nasional, ataupun BKSDA. Nah, mereka dapat melakukan sendiri kegiatan orientasi batas kawasan hutan, seperti itu. Nah, dalam hal orientasi batas ini dilaksanakan oleh instansi pengelola, maka yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu peta rencana kerja orientasinya dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pengelola Kawasan Hutan dan Kepala BPKH. Nah, BPKH itu melakukan supervisi paling sedikit 10% dari total yang diorientasi, di mana dilakukan supervisi secara tersebar dan proporsional. Nah, kegiatan orientasi batas ini pun dilakukan pada kawasan hutan yang sudah dibebani atau yang sedang dibebani perizinan berusaha. Jadi, apabila pal-pal batas yang berada di areal kerja perizinan, misalnya perizinan untuk pemanfaatan hutan, kemudian persetujuan penggunaan kawasan hutan, kemudian ke kawasan hutan dengan tujuan tertentu, ataupun perhutanan sosial. Nah, bagi pemegang izinnya itu, ketika pal batasnya di lapangan yang ada di areal kerjanya itu rusak atau hilang, maka pemegang izin tersebut mengusulkan untuk pelaksanaan orientasi dan rekonstruksi ke BPKH. Adapun biaya pelaksanaannya dibebankan kepada pemegang perizinan. Nah, terkait kegiatan orientasi batas ini di kawasan hutan yang sudah dibebani izin, itu bisa dilaksanakan oleh si pemegang izin. Seperti itu. Tetapi dengan catatan nanti dilakukan supervisi oleh BPKH. Nah, BPKH sama melakukan supervisinya itu paling sedikit 10%, di mana dilakukan secara tersebar dan proporsional. Lalu bagaimana pelaksanaan orientasi di lapangan? Yaitu pelaksana orientasi itu melakukan penelusuran tanda batas di lapangan satu persatu sepanjang traik batas orientasi yang direncanakan. Nah, karena di setiap tanda batas di lapangan itu, baik pal batas, tugu batas, batu tumpuk, plat seng, pagar batas, parit batas, itu memiliki data ukuran, maka setiap pelaksana melakukan penelusuran itu berdasarkan data ukuran tersebut, yaitu yang memuat informasi dasar berupa data azimut dan jarak antar tanda batas di lapangan. Nah, dengan kemajuan teknologi, yaitu dengan adanya teknologi GPS, maka pelaksanaan orientasi batas yang zaman dahulu masih menggunakan alat kompas, meteran, sekarang ini proses penelusuran batas ini sudah dipermudah dengan adanya GNSS teknologi, yaitu GPS, kemudian aplikasi GPS dan aplikasi GIS. Seperti halnya mungkin ada yang sudah mengenal aplikasi LocusGIS yang bisa diinstal di HP Android. Nah, untuk
peralatan yang biasa kita gunakan di lapangan, peralatan atau data-data yang biasa kita gunakan, yaitu yang pertama yaitu data trayek batas yang memuat data azimut jarak antar titik batas di lapangan. Kemudian yang kedua itu data buku ukur tata batas dan peta tata batas, karena di sana banyak memuat informasi awal yang bisa kita dapatkan untuk bisa menggambarkan kondisi di lapangan, seperti halnya kontur, kemudian adanya jalan setapak, sungai, dan informasi terkait batas lainnya. Kemudian peralatan teknis biasanya ya, karena sekarang udah ada teknologi GPS, kita biasanya menggunakan GPS. Setidak-tidaknya ada GPS navigasi, ada GPS tipe mapping untuk pengukuran ikatannya. Biasanya kita juga menggunakan GPS tipe geodetik untuk lebih memaksimalkan ketelitian ukuran ikatan. Kemudian kita juga menggunakan aplikasi LocusGIS di HP kita untuk mendukung proses penelusuran batas. Peralatan tambahan lainnya yang dahulunya jadul tetap bisa kita bawa, seperti halnya kompas dan meteran. Nah, untuk proses memudahkan di lapangan, semua data azimut jarak masing-masing titik batas di lapangan tersebut kita konversikan ke dalam sistem koordinat, sehingga dalam penelusuran batas bisa lebih cepat menggunakan GPS receiver. Tetapi posisi koordinat GPS tidak menjadi patokan mutlak, terutama pada kawasan-kawasan hutan yang belum pernah dilakukan rekonstruksi batas menggunakan GPS, di mana dahulunya pengukuran tersebut masih menggunakan pengukuran menggunakan teodolit T0. Nah, jadi prosesnya tetap harus mengkombinasikan dengan kontrol data azimut jarak. Hal-hal penting lainnya yang perlu diperhatikan yaitu informasi dasar yang kita dapat dari peta tata batas, sketsa buku ukur, dan data ukuran azimut jarak di buku ukur. Karena dari informasi data awal tersebut, kita sebagai juru ukur bisa memastikan kebenaran kondisi di lapangan. Sebagai contoh, dari data buku ukur yang memuat data ukuran dan sketsa ukuran, kita bisa tahu titik berikutnya itu posisinya naik atau turun bukit, yaitu dengan melihat dari sudut Helling atau zenith data buku ukur. Bisa di lembah atau di puncak atau di lereng. Kita bisa lihat dari sketsa juga, dari sudut Helling juga, dan dari informasi tambahan yang ada di kolom keterangan. Kita bisa tahu juga apakah ini mengikuti punggung bukit atau lereng, nyebrang sungai atau tidak, ikut jalan setapak atau tidak, dekat bangunan atau dekat sungai, atau menelusuri sungai, atau lompat ke bukit sebelah, atau ada tanda batas yang dipasang dekat pohon yang dikenal di lapangan, dan lain-lain. Nah, informasi ini bisa kita dapatkan dari buku ukur dan peta tata batas, sehingga ketika kita di lapangan, kita bisa lebih yakin memutuskan arahnya akan kemana, sesuai dengan lokasi terakhir kita berjalan menelusuri batas. Nah, jadi sebagai juru ukur, kita bisa membayangkan dahulu para senior juru ukur itu melakukan pengukuran batas menggunakan teodolit kompas itu, apakah mungkin melewati jalan itu? Apakah mungkin posisinya di bawah jurang ketika koordinat yang kita tracking itu nyemplung ke jurang? Apakah mungkin mengukur melewati sungai, nyeberangi sungai, atau malah di atas sungai? Jadi logika-logika ini akan jalan di otak kita, tidak hanya mendasari pada data koordinat. Logika ini akan bermain ketika kita mengetahui informasi terkait data ukuran tersebut secara lengkap. Nah, informasi ini kita dapatkan dari data buku ukur, dari sketsa buku ukur,
keterangan ukuran, dan dari hasil peta tata batas. Nah, hal yang tidak kalah penting lainnya, selain menggunakan GPS receiver dan peralatan penting lain, yaitu GPS jadul, yaitu gunakan penduduk setempat. Karena walaupun Anda mahir GPS, mahir GIS, tahu peta, belum tentu Anda akan lancar di lapangan. Belum tentu Anda bisa menemukan jalan setapak yang biasa dilalui orang. Belum tentu Anda bisa menemukan jalan pintas. Karena kalau hanya bermodal GPS saja, bisa saja Anda melakukan penelusuran batas, harus nabrak bukit dahulu, harus menaiki pohon dulu, dan Anda kebingungan untuk pindah ke bukit sebelah. Anda kebingungan untuk pindah ke titik berikutnya. Selain masalah gunakan penduduk setempat juga, itu kalau bisa gunakan penduduk setempat yang merupakan pelaku sejarah. Maksudnya begini, cari penduduk setempat yang pernah ikut melaksanakan tata batas di lokasi tersebut, pernah menjadi tenaga kerja senior-senior kita waktu pengukuran sebelumnya. Nah, biasanya mereka lebih hafal lokasi-lokasi di mana PAL itu berada, karena mereka biasa lebih menguasai. Biasanya orang-orang setempat mereka biasa mencari kayu atau mencari madu, dan mereka tahu lokasi-lokasi jalan pintas, jalan setapak untuk menuju PAL-PAL berikutnya. Demikian video kali ini. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum.